Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Pedagogik Sosial Kritis akan menampilkan hasil laporan observasi kami kepada komunitas Bumi Disabilitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Firdaus dengan NIM 22077733. Perkenalkan, nama saya Joni Abdul Aziz dengan NIM 220669. Perkenalkan, saya Keisha Zangabito dengan NIM 2200454. Perkenalkan, nama saya Suci Nurila dengan NIM 2207920. Oke, di sini saya akan membahas mengenai profil komunitas terlebih dahulu. Nama komunitasnya yaitu Bumi Disabilitas, tanggal berdirinya tanggal 3 Desember 2017, yang beralamat pada Jalan Raya Pangalengan, kilometer 25, KP Lamping 1/6, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kode pos 40374. Jumlahnya adalah lebih dari 200 anak binaan wilayah Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berjeniskan komunitas dan nama pendirinya yaitu Yuni Widiawati AMD Keb. Teleponnya adalah 081394474411. Lalu terdapat profil komunitasnya. Yang pertama ada visi misinya terlebih dahulu, yaitu membersamai tumbuh kembang anak disabilitas dan menciptakan bumi yang ramah disabilitas. Lalu ada misinya yaitu membangun budaya masyarakat inklusif, menjadikan alam sebagai media terapi, melibatkan anak disabilitas untuk berinteraksi terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat, membangun kesadaran peduli disabilitas khususnya generasi muda, mengubah paradigma masyarakat mengenai disabilitas, lalu membangun kehidupan setara bagi disabilitas. Dan yang terakhir adalah menjadikan anak disabilitas individu mandiri dengan memberikan ruang untuk berkarya dan memberikan hak anak disabilitas untuk mendapatkan tumbuh kembang optimal. Komunitas sosial ini didirikan dengan tujuan membersamai tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan play-based learning atau belajar sambil bermain, memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk berkarya, berinteraksi, terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga bisa menjadi individu yang mandiri di kemudian hari, serta membangun budaya masyarakat yang inklusif dan bumi ramah yang disabilitas. Oke, baik. Berikutnya ada pemikiran Henry Groves mengenai pedagogi kritis gitu. Seperti yang kita tahu pada mulanya pedagogi ini dipandang hanya sebagai metode pembelajaran saja gitu. Tapi dengan teori pedagogi kritisnya Henry Groves gitu, dia ingin membawanya ke arah yang lebih gitu, tidak hanya sebatas pada metode pembelajaran saja. Nah, berkaitan dalam bidang pendidikan gitu, di mana pedagogi kritis ini ingin menempatkan gitu peserta didik ini supaya lebih berpikir kritis dan juga menampilkan kreativitasnya. Namun ingin menentang segala hal yang mendominasi ketidakadilan di masyarakat. Kemudian ingin mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam perubahan sosial. Kemudian pendidikan juga bagi Girox bukan hanya untuk membantu peserta didik dalam mencari pekerjaan, tetapi juga terlibat di dalam proses pembentukan masyarakat demokratis secara menyeluruh. Kemudian menurut Girox juga, pendekatan pedagogi kritis ini memandang sekolah sebagai panggung perjuangan dan pendorong perubahan sosial. Pendekatan ini bergerak di antara dua dimensi, yaitu kritik terhadap kondisi masyarakat dan harapan untuk mencapai perubahan yang positif. Oke, boleh di next. Nah, masih berlanjut mengenai pemikiran dari Henry Girox terhadap pedagogi kritis ini, di mana demokrasi tidak akan dapat terbentuk gitu tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, kemudian berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Next. Oke, selanjutnya tentang pemikiran Paulo Freire. Terdapat beberapa konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses penyadaran. Nah, pendidikan sebagai proses penyadaran ini artinya bahwa pendidikan bukan semata-mata mengajarkan anak untuk belajar, namun juga mengajarkan anak bahwa dia sadar
akan dirinya sedang melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kebebasan berdialog. Kebebasan berdialog ini menempatkan peserta didik agar bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai proses demokrasi, melibatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan. Selanjutnya. Nah, ini salah satu aktivitas dari Bumi Disabilitas, yaitu kemah keakraban antar anggota komunitas untuk mendekatkan komunikasi dan dialog antar sesama. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah analisis pendidikan masyarakat. Komunitas Bumi Disabilitas merupakan sebuah komunitas sosial yang memiliki fokus kepada tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan play-based learning atau belajar sambil bermain. Komunitas sosial merupakan sebuah entitas di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar kepentingan bersama, nilai-nilai yang dipertahankan atau tujuan yang ingin dicapai oleh anggotanya. Komunitas ini bersifat inklusif yang terbuka untuk siapa saja, tidak hanya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetapi juga memperbolehkan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus untuk turut andil dalam membantu tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, komunitas Bumi Disabilitas sejalan dengan karakteristik pendidikan masyarakat yang dikutip dari buku Pendidikan Masyarakat karya Dr. Elis Sudiapermana halaman 54, yaitu adalah karakteristik pendidikan masyarakat adalah community engagement atau keterlibatan masyarakat seperti mempromosikan rasa tanggung jawab sipil, memberikan kesempatan kepemimpinan bagi anggota masyarakat. Pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas Bumi Disabilitas ini bukan hanya mengenai penyampaian informasi, tetapi juga mengenai membentuknya budaya inklusi yang kuat, memperkuat kolaborasi, dan juga mengarahkan pikiran pada pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan. Pendidikan yang mereka hadirkan ini tidak statis, tetapi bersifat dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu serta perubahan zaman. Ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung. Dengan pendidikan yang adaptif, mereka membuka pintu untuk kesempatan yang lebih luas bagi semua anggota masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari hasil observasi terhadap komunitas bumi disabilitas yaitu menciptakan gambaran yang kaya dan terstruktur mengenai penerapan pedagogi kritis sejalan dengan teori Henry A. Giroux dengan Paulo Freire. Melalui kegiatan inklusif, partisipatif, dan pemberdayaan anggotanya, komunitas ini berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan solidaritas. Dalam konteks teori Giroux, fokus pada kepekaan moral dan upaya menciptakan lingkungan belajar yang merangsang pemikiran kritis telah terlihat dalam kegiatan mereka, sejalan dengan visi untuk membentuk masyarakat demokratis yang adil. Sementara itu, pendekatan dialogis, partisipatif, dan pendidikan untuk penyadaran yang diperjuangkan oleh Freire tampak nyata dalam kepanitiaan acara, komunikasi aktif melalui media digital, dan pembelajaran bersama melalui program-program intern. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama itu mendorong lebih banyak kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung program pendidikan dan kegiatan komunitas. Yang kedua, menyelenggarakan lebih banyak kegiatan inklusif yang melibatkan masyarakat umum untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang isu disabilitas. Yang ketiga, memperluas jangkauan media sosial dan aktivitas online untuk mencapai lebih banyak individu dan mendukung aksesibilitas informasi. Yang keempat, yaitu menyusun program pendidikan khusus yang lebih terstruktur untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah menggalakkan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan inklusivitas dan mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.